Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah oleh saya sendiri Muhammad Rafif Ramadan Taufik. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup serba mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah daripada pendahulunya. Kondisi ini berpeluang kepada tentara profesional asal Turki untuk mengambil alih kendali pemerintah. Faktor internal yang selanjutnya adalah perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan keluarga Bani Abbasiyah dimulai sejak masa Al-Ma'mun dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Persia. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar. Dari ke-12 khalifah pada periode kedua dinasti Abbasiyah, hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Selebihnya para khalifah wafat karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. Lalu faktor internal yang terakhir adalah konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya tiga kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok tersebut senantiasa berebut pengaruh. Yang paling berpengaruh pada masa kekhalifahan Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Walaupun pada masa-masa tertentu kedua kelompok tersebut saling mendukung, misalnya pada masa pemerintahan Buwaihi antara kelompok yang tak pernah ada satu kesepakatan. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah. Faktor eksternal yang pertama adalah banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman penguasaan Bani Abbas. Adapun cara mereka melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh seperti Daulah Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Lalu yang kedua adalah seseorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah, kedudukannya semakin bertambah kuat, kemudian melepaskan diri seperti Daulat Aglabiyah di Tunisia dan Tohiriyah di Khurasan. Faktor eksternal yang kedua adalah dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkatnya menjadi panglima-panglima. Pengangkatan anggota militer inilah dalam perkembangan selanjutnya merebut kekuasaan tersebut. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas, di tengah mereka khalifah bagaikan boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka lah yang memilih dan menjatuhkan khalifah yang sesuai dengan politik mereka. Khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada masa kekuasaan bangsa Turki I, mulai khalifah ke-10 yaitu Khalifah Al-Mutawakkil tahun 2302 Hijriah hingga khalifah ke-22 yaitu Al-Mustaqibillah Abdullah Sunni Qasim pada tahun 334 Hijriah. Pada masa kekuasaan bangsa Turki II atau Bani Seljuk mulai dari khalifah ke-27 Muqtadi bin Muhammad tahun 4467 Hijriah hingga khalifah ke-37 Musta'sim bin Mustansir tahun 656 Hijriah. Lalu faktor eksternal yang terakhir adalah dominasi bangsa Persia. Masa kekuasaan bangsa Parsi atau Bani Buyah berjalan lebih dari 150 tahun. Pada masa ini kekuasaan pusat di Baghdad dilucuti dan di berbagai daerah muncul negara-negara baru yang berkuasa dan membuat kemajuan dan perkembangan baru. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerjasama dalam mengelola pemerintahan dan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu dari Khalifah Muttaqi, Khalifah kedua kepada Khalifah Muti, Khalifah ke-23 tahun 334 Hijriah, Bani Buyah atau Parsi berhasil merebut kekuasaan.
Pada mulanya mereka berkhidmat kepada pembesar-pembesar daripada khalifah, sehingga banyak dari mereka yang menjadi panglima tentara, di antaranya menjadi panglima besar. Namun setelah mereka memiliki kedudukan yang kuat, para khalifah Abbasiyah berada di bawah petunjuk mereka dan seluruh pemerintahan berada di tangan mereka. Khalifah Abbasiyah hanya tinggal namanya saja, hanya disebut dalam doa-doa di atas mimbar, bertanda tangan di dalam peraturan dan pengumuman resmi, dan nama mereka ditulis atas mata di atas mata uang dinar dan dirham. Terima kasih telah mendengarkan presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.